dari mana gitu? Perkenalkan, saya dari SMP 14 ya. ini mengobservasi Observasi ya. Inilah yang mau ditanyakan apa? apa yang mendorong Bapak mengikuti bisnis peternakan ikan? Kalau untuk yang mendorong Bapak di bisnis budidaya ikan nila, yang pertama memang kita lihat kondisi alam dulu di sini. Untuk budidaya ikan nila, khususnya untuk ikan nila itu di Serang ini untuk sesuai dengan iklim memang untuk ikan nila. Tapi kalau untuk ikan-ikan yang lain memang kurang bagus di sini. Apalagi kalau termasuk ikan-ikan yang lain seperti selain dari lele, ikan apa namanya, ikan mas, ikan yang mahser atau ikan yang lain kurang bagus yang Bapak pahami. Satu lagi, kenapa Bapak harus memilih ikan nila? Karena mungkin Bapak lebih memahami tentang karakter dari ikan nila, makanya Bapak lebih memilih ke ikan nila dibanding dengan ikan yang lainnya. Daripada Bapak nanti memilih yang lainnya sedangkan Bapak tidak menguasai bidangnya, makanya Bapak memilih ikan nila. Apalagi yang mau Kapan Bapak memulai usaha pertemanan ikan? kapan Bapak memulai budidaya ikan nila? Untuk budidaya ikan nila sebenarnya udah masuk ini tahun yang keempat, lebih kurang yang keempat. Sebenarnya pernah mungkin sekitar belasan tahun yang lalu Bapak pernah mencoba di sini, cuman tempatnya sendiri terbuka, kemudian kurang aman, banyak binatang-binatang, kemudian lagi sekarang alhamdulillah ya ada banyak orang, kemudian sekeliling juga banyak orang. Kalau untuk yang sekarang ini lebih kurang sekitar 4 tahun yang lalu. Dulu memang 10 tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu memang tidak maksimal karena tempat ya, kemudian faktor alam juga, banyak juga hama-hama seperti ya biawak, kemudian binatang yang seperti musang gitu yang di sungai itu juga ada. Itu alhamdulillah sekarang sudah jarang ditemui. Berapa luas peternakan ikan Bapak? Untuk lahan ini rencananya untuk lebih kurang sekitar 500 meter ya untuk di sini. Kemudian ya rencananya untuk budidaya ini sekitar lebih kurang 500 meter luas lokasi. Resiko apa yang Bapak tanggung selama membudidaya ikan? Yang pertama mungkin dari air. Kalau air yang bermasalah, kurangnya mungkin dari semburan aerator, kemudian buruknya kondisi air itu, ini akan menyebabkan kematian secara massal seperti itu resiko yang paling besar, apalagi yang pemula dalam budidaya ikan nila. Berapa bulan sekali Bapak mengurus dan membersihkan kolam di peternakan Bapak? Untuk pembersihan kolam ataupun pengurasan kolam sebenarnya Bapak tergantung panen. Kalau misalnya untuk benih, Bapak itu 2 bulan 10 hari rata-rata itu di waktu panen benih aja yang Bapak kuras. Kalau yang lainnya Bapak tidak melakukan pengurasan sama sekali, kecuali ada penguapan air karena terjadinya mungkin panas ya, ataupun kemarau. Ini terjadi penguapan. Nah di sini aja Bapak melakukan penambahan air. Bagaimana proses ternak ikan yang baik menurut Bapak? Tergantung dari niat seseorang ya. Sistem budidaya ikan nila itu kalau menurut Bapak ada beberapa sistem. Ada yang sistem arus keras, kemudian sistem bioblok, kemudian juga ada sistem air yang tenang. Ini ada 3 ini. Kalau menurut Bapak lebih efektif itu dengan sistem pakai aerator. Kenapa Bapak bilang lebih ini? Yang pertama, dengan sistem aerator 1 meter persegi kita Bapak bisa mengisi ikan itu sampai 100 ekor. Makanya tempatnya kecil tapi dengan isinya lebih banyak dibanding dengan kolam tanah yang umumnya. Kalau untuk air yang tenang, kolam tanah itu cuma diisi perseginya 30, tidak boleh lebih dari 30. Kalau bahasanya zaman sekarang ini mungkin
orang semakin banyak, tapi kita mengandalkan sistem teknologi seperti ya perumahan, bukan perumahan lagi, apartemen ya. Jadi satu tempat itu orang pun banyak hidup di situ. Dengan yang dulu satu ruang tapi lahannya lebih kurang 1 hektar. Mas, sebelumnya Pak, berapa penghasilan Bapak dalam budidaya ikan? Bapak tidak bisa Bapak pastikan berapa, cuman kalau ini dihitungnya seperti ini. Dalam satu kolam yang dibangun ini isinya lebih kurang itu sekitar 1000 ekor yang untuk kolam yang kecil ini. Dengan padat tebar 120 per diameter. Itu lebih kurang panennya sekitar 3 bulan lebih, itu turunnya 2 kintal. 2 kintal itu dengan harga per kilo 30 dapat uangnya sekitar 6 juta. 6 juta di 3 bulan setengah. Ya, bukan ini. Jadi dalam 3 bulan setengah ini nanti dipotong pakan. Ikan nila ini jangan dilihat berapa yang kita dapat, tapi berapa habis pakan, seperti itu. Kalau untuk ini habis pakannya dihitung 1,3. 1 kilo ikan habis pakannya itu 1,3. Kalau 2 kintal berarti 103 kilo. 1,3 ya. Jadi 100,3 ya dalam 1 kilo. Kemudian dapat ikannya tadi 2 kintal. 1 kilo umpan ikan dikali dengan harga 10.000, 1 kilonya itu habisnya itu sekitar 13.000 1 kilo ikan. Dengan harga jual 30.000 berarti keuntungan dalam 1 kilo ikan itu sekitar 17 dikali 100, 1.700.000. 1.700.000 dikali 2 berarti 34. Dalam 3 bulan setengah cuma dapat keuntungan 3.400.000 dalam satu kolam. Memang dilihat dari situ penghasilan kalau dibagi 3 cuma berkisar di 1 juta. Ya, kecil ya. Tapi berapa banyak kolam yang bisa panen? Misalnya kita bisa panen punya terus 3 kolam. Kalau 3 kolam berarti penghasilannya sekitar 3 juta dalam 1 bulan. Kalau cuma 3 kolam. Bapak tidak di satu bidang, artinya tidak hanya di pembesaran, di sini juga pembenihan. Pembenihan Bapak juga jual benih. Nah, kalau jual benih itu berbeda perhitungannya dengan konsumsi. Mungkin kalau pembenihan dia tidak dikena biaya, cuman nggak begitu besar, untuk pakan juga nggak begitu besar. Masalah di pembenihan itu jasa.